Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu berharap anak-anak selalu dalam lindungan Tuhan. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta anak-anak ambil posisi duduk yang sopan, tangan di dada, dan mata ditutup. Kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan memasuki tema yang baru, yaitu tema 5 tentang pengalamanku dan subtema 1 tentang pengalamanku di rumah. Anak-anak, hari ini Ibu berharap anak-anak mampu menjelaskan ungkapan permintaan maaf sebagai cerminan hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dengan tepat. Yang kedua, Ibu juga berharap anak-anak mampu membuat kalimat permintaan maaf sebagai cerminan hidup rukun menggunakan bahasa Indonesia yang sopan dan santun. Dan yang ketiga, anak-anak mampu menentukan alat ukur panjang dan baku dengan tepat. Baik anak-anak, yang pertama tentang ungkapan permintaan kata maaf. Nah, pernahkah anak-anak mengungkapkan kata maaf? Jika pernah, kapan kata maaf itu diucapkan? Ya, kata maaf itu diucapkan jika seseorang melakukan kesalahan. Dan kata maaf itu juga dilakukan dengan sepenuh hati. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya orang bisa memaafkan kita. Anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah percakapan antara Ibu dan Septian. Ibu berkata kepada Septian, "Septian, coba lihat jam dinding di rumah, Nak." Septian menjawab, "Iya, Ibu," sambil melihat jam dinding. Ibu bertanya lagi kepada Septian, "Apa yang harus dilakukan?" Septian menjawab, "Septian harus mengganti baterai dengan yang baru, Ibu." Ibu bertanya lagi kepada Septian, "Maukah Septian mengganti baterainya?" Septian menjawab, "Mau, Ibu," sambil naik di atas tangga. Ibu berkata kepada Septian, "Hati-hati, Nak." Septian menjawab, "Ya, Ibu." Saat menjangkau jam dinding, Septian kurang hati-hati. Ibu berkata kepada Septian, "Wah, jam dindingnya jatuh." Septian berkata, "Maafkan saya, Ibu. Septian kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dindingnya jatuh." Ibu berkata kepada Septian, "Iya, Nak, kedepannya Septian harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa." Nah, baik anak-anak, adakah kalimat permintaan maaf yang terdapat dalam percakapan tersebut? Kira-kira ada tidak ya kalimat permintaan maaf yang terdapat dalam percakapan tersebut? Jika ada, kalimat manakah yang menunjukkan ungkapan permintaan maaf? Kira-kira kalimat mana ya dalam teks percakapan tersebut yang menunjukkan ungkapan permintaan maaf? Ya, jadi kalimat permintaan maaf terdapat di percakapan Septian kepada ibunya. Di percakapan tersebut Septian berkata, "Maafkan saya, Ibu. Septian kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dindingnya terjatuh."
Apakah ungkapan permintaan maaf yang disampaikan Septian kepada ibunya menggunakan bahasa yang santun? Ya, ungkapan permintaan maaf yang diucapkan oleh Septian menggunakan bahasa yang santun. Baik anak-anak, dari rasa bersalah, sebenarnya kata maaf ini dapat mempererat tali persaudaraan. Kalimat permintaan maaf juga harus diucapkan dengan sopan dan sepenuh hati. Baik anak-anak, di sini ibu akan memberikan tugas untuk mengukur panjang dan benda yang ada di rumah. Lia ingin mengukur panjang jam dinding. Jadi, alat ukur apa yang harus digunakan oleh Lia? Ya, mistar. Bagaimana cara mengukur panjang benda dengan menggunakan mistar? Nah, jadi yang pertama, letakkan ujung benda pada titik 0 yang ada dalam penggaris. Dan yang kedua, baca angka terakhir yang tepat sejajar dengan benda. Tahukah anak-anak bahwa mistar merupakan alat ukur panjang baku? Alat ukur panjang baku merupakan alat ukur yang ditetapkan sebagai alat ukur pengukuran ilmiah berdasarkan suatu standar internasional. Nah, dengan menggunakan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama walaupun dilakukan oleh orang berbeda. Yang kedua adalah alat ukur panjang tidak baku. Nah, alat ukur panjang tidak baku merupakan instrumen untuk mengukur nilai suatu objek dengan nilai yang tidak tetap. Contohnya, satuan depa. Satuan depa dapat dihitung menggunakan tangan. Kedua tangan direntangkan dengan jari terbuka. Cara menghitungnya dari jari kanan sampai ujung jari sebelah kiri. Yang kedua, satuan langkah. Yaitu satuan langkah kita menghitungnya menggunakan langkah kaki. Baik anak-anak, itulah pembelajaran hari ini. Terima kasih.